Shalom, selamat pagi persekutuan jemaat yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam pembacaan kita yang terdapat di kitab Yohanes pasal 3 ayat 3 hingga ayatnya yang ke-7 yang berkata, Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali." Persekutuan jemaat yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus yang bertema kelahiran baru. Ada sebuah ilustrasi yang berkata, ada sebuah benih yang ditanam di tanah. Benih ini mewakili kehidupan kita yang lama, yang terikat oleh dosa dan jauh dari Allah. Sedangkan tanah yang mewakili dunia ini yang penuh dengan godaan dan pengaruh negatif. Namun, ketika seseorang mendengar kabar baik tentang Yesus Kristus dan memilih untuk percaya dalamnya, itu seperti air hujan yang turun dan menyiram benih tersebut. Air hujan ini mewakili kasih karunia Allah yang membasahi hati kita dan mempersiapkan kita untuk kelahiran baru. Kemudian benih itu mulai berkecambu dan tumbuh menjadi tanaman yang baru. Ini melambangkan kelahiran rohani yang baru dalam hidup kita. Tanaman ini mewakili hidup baru yang diberikan oleh Roh Kudus, yang mengubah hati dan pikiran kita, membawa buah-buah roh dan oleh roh, yang mengubah hati dan pikiran kita. Persekutuan jemaat yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus membawa buah-buah roh seperti kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan hati, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Sering waktu, tanaman ini terus tumbuh dan berkembang, menghasilkan buah yang baik. Ini mencerminkan pertumbuhan dan transformasi kita sebagai orang percaya. Ketika kita semakin menyerupai Kristus dalam karakter dan tindakan kita. Ilustrasi ini menggambarkan bahwa kelahiran baru dalam Kristus adalah suatu proses yang dimulai dengan iman dan pertobatan, diperkuat oleh kasih karunia Allah, dan diperlengkapi oleh Roh Kudus. Ini adalah pengalaman yang membawa perubahan nyata dalam hidup kita, membawa kita lebih dekat kepada Allah dan memungkinkan kita untuk hidup sesuai dengan rencananya. Persekutuan jemaat yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, dalam Yohanes 3 ayat 3-7 terdapat percakapan antara Yesus dan seorang pemimpin agama bernama Nikodemus. Nikodemus adalah seorang Farisi dan anggota Sanhedrin, sebuah badan pengadilan Yahudi pada zaman Yesus. Dia disebutkan dalam Injil Yohanes
Persekutuan jemaat yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, Nikodemus datang pada Yesus malam hari untuk berbicara dengannya. Dalam percakapan mereka, Yesus mengajarkan kepada Nikodemus tentang pentingnya kelahiran kembali atau kelahiran baru. Kelahiran dari atas untuk memasuki kerajaan Allah, Yesus mengatakan kepada Nikodemus bahwa seseorang harus dilahirkan kembali oleh Roh untuk dapat melihat dan memasuki kerajaan Allah. Persekutuan jemaat yang berkati Tuhan kita Yesus Kristus, hal yang ketiga ialah dapat mengalami kasih Allah atau dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Tujuan akhir dari iman adalah keselamatan, yaitu mencapai kesatuan dengan Allah dalam Kristus Yesus, sebagaimana yang penulis tuliskan sebelumnya. Mengalami kasih Allah atau masuk dalam kerajaan Allah adalah impian setiap orang yang beriman. Sebab ada sebuah kesia-siaan jika iman atau kepercayaan yang dibangun tetapi hanya berakhir di hilang kabur tanpa ada sesuatu yang ia dapat. Seperti ada pepatah, salah potong rambut menyesal sebulan, salah pilih pasangan hidup menyesal seumur hidup. Pilih Tuhan menyesal sampai akhir akhirat. Persekutuan jemaat, ketika membahas tentang kerajaan Allah, ini adalah satu tempat yang sangat dinantikan dan bahkan merupakan sebuah kehormatan jika seseorang dapat masuk ke dalam sebuah kerajaan. Kerajaan Allah, kerajaan adalah tempat bagi orang yang terpandang atau orang yang memiliki darah bangsawan atau darah kebangsaan. Pengertian kerajaan menurut KBBI adalah bentuk pemerintahan yang dikepalai oleh seorang raja. Ini semua adalah kerajaan duniawi yang fana, yang dapat direbut oleh orang lain, dihancurkan oleh kerajaan lainnya, tetapi hal ini adalah satu kemegahan dan kemuliaan bagi seseorang jika dapat masuk ke dalam kerajaan. Persekutuan jemaat yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, pemahaman dan kebutuhan akan kelahiran baru, ayat-ayat ini mengajarkan bahwa semua hal diciptakan melalui Kristus dan bahwa hidup baru dalam Kristus hanya mungkin melalui kelahiran baru. Ini mengingatkan orang Kristen akan kebutuhan akan pertobatan dan pengampunan dosa melalui iman dalam Kristus. Yang pertama, transformasi hidup. Kelahiran baru membawa perubahan yang mendalam dalam kehidupan seseorang. Orang Kristen yang mengalami kelahiran baru mengalami transformasi rohani yang mengubah cara mereka berpikir, bertindak, merespon dunia di sekitar mereka. Mereka diberdayakan oleh Roh Kudus untuk hidup sesuai kehendak Allah. Yang kedua, kesadaran akan identitas baru. Kelahiran baru membawa kesadaran akan identitas baru dalam Kristus. Orang Kristen menyadari bahwa mereka adalah anak-anak Allah yang ditebus oleh darah Kristus dan memiliki kedudukan yang tinggi dalam Kristus. Ini memberikan kepastian dan kekuatan dalam menghadapi tantangan dan cobaan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, hidup dalam terang. Ayat ini juga mengajarkan bahwa kelahiran baru membawa seseorang dari kegelapan ke terang. Orang Kristen yang mengalami kelahiran baru hidup dalam terang, kebenaran dan menghindari kegelapan, dosa dan kebingungan moral. Mereka mencari untuk hidup sesuai dengan ajaran dan prinsip-prinsip Kristus. Yang
kesaksian, dan pelayanan. Orang Kristen yang mengalami kelahiran baru dipanggil untuk menjadi saksi Kristus dan melayani sesama. Mereka memiliki kesempatan untuk berbagi pengalaman mereka tentang bagaimana Kristus telah mengubah hidup mereka dan membawa kabar baik kepada orang lain yang belum mengenalnya. Amin.